Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran IPA kelas 4 tema 3 tentang metamorfosis kupu-kupu. Sama saya, Pak Pram. Metamorfosis adalah tahap perkembangan makhluk hidup dengan melibatkan perubahan bentuk fisik atau struktur tubuh dalam setiap tahap perkembangannya. Ada dua macam metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat dulu yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah tahap perkembangan makhluk hidup dengan melalui 3 fase atau 3 tahap perubahan bentuk, yaitu telur, kemudian nimfa atau hewan muda, dan imago atau hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna tidak melalui fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna: capung, jangkrik, belalang, dan kecoa. Kita akan lihat metamorfosis pada jangkrik. Diawali dengan fase pertama telur, kemudian telur akan menetas menjadi nimfa, yaitu jangkrik muda yang belum memiliki sayap. Lalu nimfa akan tumbuh berkembang menjadi jangkrik dewasa yang tubuhnya lebih sempurna. Jangkrik akan berkembang biak dengan cara bertelur kembali dan seterusnya. Metamorfosis ini terulang kembali. Kemudian contoh berikutnya pada belalang. Fase pertama adalah telur, kemudian menjadi nimfa setelah menetas menjadi nimfa atau belalang muda, dan belalang muda tumbuh menjadi belalang dewasa. Belalang dewasa yang betina akan bertelur kembali, dan seterusnya. Metamorfosis ini akan terulang terus. Metamorfosis sempurna adalah tahap perkembangan makhluk hidup dengan melalui 4 fase atau tahap perubahan bentuk, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago, hewan yang dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna: kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Hari ini kita akan khusus melihat metamorfosis pada kupu-kupu. Kita lihat dulu video animasi berikut ya. Setelah
menyaksikan video animasi metamorfosis kupu-kupu tadi, kita bisa simpulkan bahwa metamorfosis kupu-kupu melalui 4 tahap, yaitu tahap telur sebagai tahap yang pertama, kemudian tahap yang kedua adalah larva atau ulat, tahap atau fase yang ketiga adalah kepompong atau pupa, dan tahap yang keempat atau fase yang keempat adalah kupu-kupu dewasa, imago. Kemudian kupu-kupu akan bertelur kembali sehingga metamorfosis terulang kembali. Kita lihat penjelasannya. Fase telur, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dengan menaruhnya pada tanaman, biasanya di bagian ujung dan di bagian ujung daun tanaman. Tiap jenis kupu-kupu biasanya memiliki tanaman favorit untuk menaruh telurnya, dan tidak asal pilih, tidak asal taruh telur di sembarang daun, tapi punya tanaman favorit, tentu saja yang disukai oleh ulat jenisnya. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan biasanya berwarna putih. Dalam interval atau durasi waktu 4-5 hari, telur akan menetas dan kemudian menjadi ulat atau larva, yaitu fase yang berikutnya, fase yang kedua, fase larva atau fase ulat. Ulat biasanya makanan pertamanya adalah cangkang telurnya sendiri hingga habis, lalu kemudian akan memakan daun-daunan yang menjadi tempat diletakkan telur oleh induknya. Pertumbuhan ulat cenderung cepat dan sering melakukan pergantian kulit secara alami. Hal tersebut disebut sebagai proses molting. Ulat bisa berganti kulit sampai 6 kali sebelum akhirnya menjadi kepompong. Saat ukuran tubuh ulat sudah cukup besar, maka ulat akan berhenti makan dan beristirahat sekitar 10 hari. Ia akan mencari tempat berlindung untuk berubah menjadi kepompong yang merupakan fase berikutnya. Fase ulat atau larva ini menjadi fase yang tidak disukai petani karena merusak banyak daun tanaman pertanian atau tanaman perkebunan. Fase pupa atau fase kepompong. Umumnya kepompong memiliki lapisan kulit yang lembut dan biasanya berwarna hijau atau coklat. Corak pupa atau kepompong menyerupai bentuk kamuflase hewan sesuai dengan lingkungannya, sehingga tidak mudah dikenali oleh predator. Kepompong tampak seperti berdiam diri dan beristirahat, namun sebenarnya di dalam kepompong sedang terjadi proses pembentukan kupu-kupu. Durasi lamanya tahap kepompong pun bervariasi, tergantung banyak faktor dan jenis kupu-kupunya. Biasanya paling cepat antara 7-20 hari. Fase terakhir, fase yang keempat, yaitu fase kupu-kupu. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah perubahan bentuk tubuhnya sempurna. Awalnya, sayap kupu-kupu akan tampak kusut dan kecil, serta masih basah karena sebelumnya berada di dalam kepompong. Terdapat pula cairan hemolim pada kupu-kupu agar ia bisa membentangkan sayapnya dan menumbuhkan tubuhnya dengan cepat. Dalam waktu beberapa jam saja, ia akan menjadi besar dan sayapnya siap membentang. Saat pertama keluar, kupu-kupu akan merangkak ke dahan agar tubuhnya menjadi kering. Setelah kering dan sayapnya mengembang sempurna, kupu-kupu akan belajar untuk terbang dan hidup di luar kepompong. Kupu-kupu akan mencari makan layaknya hewan lain. Makanan favorit kupu-kupu adalah sari atau nektar yang terdapat pada bunga. Kupu-kupu akan berkembang biak dengan bertelur, dan proses metamorfosis berulang kembali. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.